Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Ridho Pangestu dan juga rekan saya Lenggo Bini Kathleen akan menjelaskan mengenai praktikum hidrolisa batik, di mana seharusnya praktikum ini dilaksanakan di laboratorium teknik kimia, tetapi dikarenakan keadaan lagi pandemi dilaksanakan dengan cara review video dan juga nanti analisa hasil dari data yang kita berikan pada post-test. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dalam kondisi yang sehat semua dan tetap selalu jaga kesehatan. Baik. Pertama, untuk hidrolisa batik sendiri, di mana hidrolisis itu adalah reaksi pengikatan gugus OH-, di mana biasanya senyawa-senyawa itu direaksikan dengan senyawa yang ada gugus OH-nya. Umumnya adalah air, di mana air dengan rumus molekul H2O nanti dapat terdekomposisi menjadi ion H+ dan ion hidroksil OH-, di mana nanti ketika sudah terpecah menjadi ion hidrogen dan juga hidroksil, ketika direaksikan dengan suatu senyawa, maka ion OH-nya dapat tersubstitusi ke dalam senyawa itu, maka terjadilah proses hidrolisis. Salah satunya adalah hidrolisis pati, di mana pati seperti yang tertera di slide dengan rumus molekul C6H10O5 dengan rantai yang panjang sebanyak N kali, karena ini merupakan termasuk polimer alam. Kemudian nanti ketika terhidrolisis, baik menggunakan enzim seperti enzim glukoamilase atau enzim amilase, nanti akan menjadi glukosa. Kalau secara hidrolisis tanpa proses enzimatik, itu nanti pati direaksikan dengan air, umumnya dalam kondisi asam, yaitu dengan katalis, bisa HCl, asam nitrat ataupun asam sulfat, asam fosfat, nanti akan menghasilkan glukosa C6H12O6. Nah, untuk tipe hidrolisa sendiri umumnya di sini ada 3 ya. Yaitu dimana ketiga-tiganya di sini menggunakan pelarut air dengan reaktan yang berbeda-beda. Reaktan pertama ada sodium asetat, yaitu tipe garam dari basa kuat asam lemah. Kemudian ada asam asetat di sini, yaitu hidrolisis asam, kemudian hidrolisis basa terakhir. Nah, seharusnya untuk variabel praktikum sendiri yang akan kita laksanakan adalah yang pertama adalah temperatur. Berarti kita ingin mengetahui apa efek dari perubahan suhu terhadap kinetika reaksi hidrolisa pati, yaitu dimana kita menghitung konstanta laju reaksinya. Kemudian kita juga bisa memvariasikan waktu. Apa fungsi dari waktu yang nanti dapat kita lihat perubahan waktu terhadap konversi pati menjadi glukosa ataupun nilai kinetika reaksinya. Kemudian ada jenis patinya. Apakah dengan mengubah jenis pati untuk waktu yang sama, untuk suhu yang sama, itu konversi glukosanya bisa berbeda. Nanti kecepatan untuk suhu yang sama, untuk konversi yang sama, apakah waktu yang dibutuhkan sama, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir ada kecepatan pengadukan, di mana kita akan mengetahui apakah efek dari kecepatan pengadukan itu berpengaruh terhadap lamanya waktu hidrolisa atau bisa mempercepat tercapainya konversi yang lebih tinggi. Nah, untuk hal yang akan kita bahas sendiri secara kinetika reaksi, ini sudah kalian pelajari mungkin dalam mata kuliah teknik reaksi kimia 1, dimana yang kita akan pelajari di sini nanti menghitung konstanta laju reaksi. Selain itu juga nanti kita menghitung kadar pati total dan juga kadar pati fungsi waktu beserta konversinya. Kita menghitung nilai K, yaitu dengan ordinal, OD1 dan OD2. Rumus ini silakan ini dapat kalian dapatkan nanti di
buku Evanspiel ya, Chemical Reaction Engineering. Nah, umumnya untuk hidrolisa pati sendiri itu berlangsung pada orde 1, di mana umumnya reaktan pati dengan reaktan air itu dengan rasio ya 1:10 ya. Dengan kata lain ya, kita ingin membuat reaktan patinya itu dengan jumlah suspensi yang kecil atau kelarutannya dalam air. Kita ingin melarutkannya dalam air. Untuk praktikum sendiri misalnya kita gunakan 2 gram pati, kemudian 20 ml larutan, berarti nanti konsentrasi pati dalam larutan ya 2/20 atau 10%, 1/10 bagian. Yang kata lain jumlah larutannya bisa 10 kali lipat lebih banyak atau jumlahnya sangat besar, sehingga nanti dapat berlaku hukum pseudo steady state first order reaction, di mana untuk konsentrasi reaktan yang sangat tinggi kemudian reaktan yang lain rendah, maka reaktan yang rendah berfungsi sebagai reaktan pembatas. Ketika reaksi terjadi, maka pengurangan konsentrasi senyawa yang molnya tinggi tadi itu perubahannya kecil, sehingga dapat kita abaikan perubahannya, sehingga pendekatannya yang terbaik menggunakan OD1. Itu adalah secara teoritis, tetapi tentunya kita harus kaji lebih dalam secara prakteknya gimana, sehingga OD0, OD1, OD2 masing-masing akan kita hitung nilai konstanta laju reaksinya. Untuk aplikasi hidrolisa pati sendiri umumnya dalam industri makanan, seperti dalam contoh membuat sirup ataupun membuat larutan glukosa, nanti sukrosa, fruktosa, pemanis, dan bisa juga nanti diaplikasikan ya dalam industri obat-obatan, farmakologi, dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk alat praktikum sendiri rangkaiannya seperti pada yang tampil di slide. Yang pertama yang sisi kanan ini adalah rangkaian untuk penentuan kadar pati awal, kadar pati totalnya, dan juga nanti untuk penentuan kadar pati sebagai fungsi waktu, dimana nanti mula-mula untuk bahannya kita masukkan dalam labu leher 3, dimana labu leher 3 ini berfungsi sebagai reaktor nanti. Kemudian di dalam labu leher 3 kita masukkan pengaduk di sini, magnetic spin bar ada di sini nomor 2. Nah, kemudian berarti untuk labu leher 3 sendiri nanti berfungsi sebagai reaktor reaktor batch yang berpengaduk. Kemudian nanti untuk sisi kanan dan kiri dari labu leher 3 nanti terisi dengan sumbat, dan juga ada termometer untuk mengukur suhu campuran yang ada dalam reaktor. Kemudian untuk bagian tengah sendiri kita hubungkan ke pendingin bola, ya, dimana ini untuk mengembalikan HCl maupun air yang teruapkan ketika proses reaksi ini terjadi, kemudian dikembalikan sebagai fase cairnya, yaitu dikondensasi secara total. Ini ya kondensor total ini. Dan kemudian ini dihubungkan ke water bath, di mana terisi air di water bath, sehingga nanti kita pastikan bahwa hampir paling enggak di sini ya, tepat di bawah leher daripada labu leher 3 itu nanti tertutupi oleh air, dimana ketika dilakukan proses pemanasan nanti panasnya dapat merata, maka menggunakan water bath. Kemudian ini di bawahnya dihubungkan dengan magnetic spirometer. Dia selain berfungsi untuk memanaskan, juga untuk memutar magnetic spin bar yang ada dalam reaktor, sehingga nanti akan berputar sesuai dengan kecepatan yang telah kita tentukan. Nah, kemudian untuk rangkaian alat yang satu lagi adalah untuk titrasi, di mana ini untuk penentuan standarisasi Fehling maupun konsentrasi untuk menghitung titran
setelah proses penentuan kadar pati total maupun kadar pati sebagai fungsi waktu. Mana umumnya rangkaian titrasi di sini ada boret, di mana nanti akan kita isi dengan larutan glukosa 0,002 N, dan juga di bawahnya ada Erlenmeyer ya, untuk tempat titran ya, dan juga tempat senyawa yang ingin dititrasi, kemudian dihubungkan ke statis. Nah, untuk bahannya sendiri, pertama di sini ada pati, ya, tepung pati ya, bisa nanti pati jagung, pati singkong, beras dan lain sebagainya, tepung beras, rose bran atau ya apalah terserah ya. Kemudian di sini ada larutan, ini nanti untuk sebagai standarisasi dilakukan dalam proses titrasi. Ada failing A dan failing B. Failing B yang berwarna bening, failing A yang berwarna biru. Selain itu nanti kita juga butuh ada asam sulfat dan juga ada NaOH cair semuanya. Kemudian ada indikator MB. Nah, untuk metodologinya yang pertama kita lakukan adalah standarisasi reagen. Reagen apa yang akan kita standarisasi? Yaitu pertama tadi nih, failing B dan failing A, masing-masing kita dapat mengambil 2,5 mili. Failing A ditambah failing B 2,5 mili. Kemudian kita dapat menambahkan glukosa standar 7,5 mili. Kita lakukan pencampuran di dalam Erlenmeyer. Kemudian kita panasi sampai mendidih. Setelah mendidih kita timer 1 menit 40 detik. Kalau sudah tepat, kita tambahkan indikator MB 2-3 tetes untuk proses titrasi ya. Nah, kemudian berarti pemanasannya nanti di atas kompor, kemudian di atas kompornya itu sendiri. Nah, kompornya diletakkan di atas statif ini untuk titrasi, sehingga ketika sudah ditambahkan indikator MB, di mana 1 menit 40 detik setelah mendidih, kemudian 20 detik kemudian atau 2 menit dari pertama kali mendidih, itu dilakukan titrasi langsung. Berarti titrasinya dalam keadaan larutannya mendidih dan di atas kompor, jadi biar terus mendidih ya, sehingga nanti dapat diamati perubahan warnanya menjadi merah bata. Nah, kemudian titran atau glukosa standar yang digunakan untuk titrasi nanti dicatat sebagai nilai V1 atau ya volume standar, glukosa standar yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah di sini ada nanti tahap kedua adalah penentuan glukosa dalam pati total. Dimana untuk tahap ini yang diperlukan adalah 2 gram dari pati, kemudian kita larutkan dalam HCl 20 ml. Yang namanya larutan HCl berarti di dalam HCl-nya itu sendiri ada Aquades sebagai pelarut dan juga ada HCl sebagai katalisator. Berarti sudah ada proses reaksi hidrolisis di situ, di mana pati direaksikan dengan air dengan katalis HCl. Kemudian proses ini kita panaskan kurang lebih 1 jam, selama 1 jam dengan suhu ya, ini untuk umumnya untuk proses hidrolisa ya 80 sampai 90 ya. Tapi dalam kali ini kita gunakan suhu ya kurang lebih 94 sampai 96 ya, nanti tergantung dalam keadaan. Umumnya keadaannya itu suhunya rata-rata 90 yang dapat tercapai sampai 95, karena tergantung dari kondisi lingkungan dan juga efektivitas dari transfer panasnya. Setelah 1 jam dipanaskan, kemudian kita dinginkan. Setelah dingin baru kita encerkan. Pengenceran pertama yaitu dengan Aquades sampai volumenya 50 ml, lakukan di labu takar yang 50 ml, jadi tepat di garis. Setelah pengenceran 50 sampai 50 ml, kemudian kita dapat mengambil sampel 2,5 ml untuk kemudian dinetralkan. Karena reaksinya dengan HCl, kita netralkan dengan menambahkan NaOH. Nanti proses penetralannya berarti menimbulkan reaksi HCl dengan NaOH, jadi nanti menghasilkan air dan juga garam NaCl. Garam NaCl larut dalam air, nanti jadi larutan ya.
yang mana tidak mempengaruhi nilai pH-nya kalau sudah netral. Jadi kita tambahkan NaOH, pH-nya terus dicek terus setiap penambahan NaOH menggunakan kertas indikator ya. Nah, setelah pH-nya 7, karena tadi ada penambahan NaOH, pasti volumenya bertambah. Ya mula-mula sampelnya 2,5 mili, karena untuk penetralan ditambah basah NaOH, jadi volumenya bertambah. Karena yang kita butuhkan cuma 2,5 mili, berarti kita ambil 2,5 mili, kemudian masuk ke pengenceran tahap yang kedua, itu 50 mili lagi. Berarti untuk penentuan kadar awal dari pati untuk mengetahui total glukosanya nanti 2 kali pengenceran sebanyak 100 mili. Nah, setelah pengenceran kedua nanti kita ambil sampel 2,5 mili untuk dititrasi, sama seperti standarisasi reagen, nanti 2,5 mili dari sampel. Setelah pengenceran yang kedua kita ambil 2,5 mili, tambahkan Veiling A dan Veiling B masing-masing 2,5 mili, kemudian glukosa standar 7,5 mili, kemudian lakukan proses titrasi yang sama seperti di standarisasi reagen Veiling A Veiling B tadi. Kemudian catat volumenya. Volume titranya itu kita gunakan untuk menentukan kadar glukosa total dalam pati. Kemudian tahap berikutnya sama dengan penentuan kadar pati total di sini, tetapi untuk tahap hidrolisis pati ini sebagai fungsi waktu, di mana nanti 2 gram dari pati kita larutkan dalam 20 ml larutan HCl. Ya. Kemudian kita lakukan proses pemanasan, di mana suhunya ini ya yang kita variasikan, bisa 70, 75 sampai 90 variasi suhu. Nah, nanti suhunya tergantung variasi yang kita inginkan. Misalnya kita ingin suhu sampai 80, berarti dipanaskan sampai suhu 80. Ketika tepat 80 derajat Celcius suhunya, kita ambil sampel dalam nabu leher 3. Dalam nabu leher 3-nya kita ambil 2,5 mili, kemudian kita lakukan pengenceran. Bedanya di sini pengencerannya hanya 1 kali, yaitu nanti sebanyak 50 mili. Berarti untuk penentuan kadar pati sebagai fungsi suhu, volume pengencerannya 50 mili untuk masuk ke rumus perhitungan nanti. Setelah diincerkan 50 mili ya sama, nanti diambil sampel 2,5 mili, kemudian kita netralkan. Karena tahap penetralan pasti nanti volume sampelnya bertambah, kita ambil 2,5 milinya saja untuk kemudian dititrasi. Nah, lakukan pengambilan sampel yang sama untuk selang waktu yang berbeda, misal 0 selang waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, sampai didapatkan data yang cukup, minimal 5 data. Nah, kemudian setelah itu data-data yang tersebut nanti kita kumpulkan dalam bentuk tabel. Nah, untuk rumusnya sendiri ini seperti yang tertera, di mana untuk W menghitung kadar glukosa dalam total patinya, kemudian K adalah menghitung glukosa sebagai fungsi suhu. Di mana untuk yang W sendiri sama dengan VH, volume hidrolisis. Tadi 2 gram pati dilarutkan dalam 20 mili larutan HCl. Berarti ya volume hidrolisisnya 20 mili. Kemudian VP volume pengenceran, untuk kadar pati total tadi pengencerannya 2 kali, masing-masing 50, berarti volume pengencerannya 100 mili. Volume sampelnya 2,5 mili. Kemudian V1 adalah volume titran yang kita dapatkan saat standarisasi larutan V. Jadi nilai V1 selalu sama, dikurang V2. V2 di sini adalah volume titran yang saat penentuan kadar pati totalnya tadi. Kemudian dikali G, ini konsentrasi atau kadar glukosanya 0,002 tadi, dibagi M, itu massa patinya 2 gram. Untuk nilai K sendiri,
volume pengencerannya hanya satu kali, yaitu 50 mili. V1-nya tetap. Kemudian V2-nya yang volume titran yang sebagai fungsi waktu tadi. Untuk selang waktu 0, 5, 10 menit dan seterusnya, V2-nya berbeda-beda, sehingga nilai K-nya berbeda-beda. Sehingga nanti dapat kita cari konversi. Nah, karena nilai K-nya berbeda-beda, berarti nanti kita dapat tabel konversi sebagai fungsi waktu pada suhu tertentu dan pada kecepatan pengadukan tertentu. Nah, output dari praktikum ini nanti kita harapkan untuk memodelkan kinetika reaksi. Nanti kita hitung kinetika reaksinya, konstantanya, yaitu dengan pendekatan ordinal ini, orde 1 dan juga orde 2. Nanti data praktikum akan kita berikan nanti data-datanya. Nah, nanti data-datanya silakan kalian olah, kemudian akan dibandingkan dengan data dari jurnal. Nanti jurnalnya akan kita berikan. Sehingga nanti dari ketiga model ini dibandingkan dengan jurnal mana yang paling mendekati. Apakah orde 0, orde 1 ataupun orde 2. Sehingga nanti dapat diperoleh kesimpulan. Nah, untuk data analisis atau post-testnya sendiri nanti akan kita jelaskan dalam video yang berbeda. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan kalian dapat menanyakan apabila ada yang kurang jelas kepada asistennya, dapat kepada saya, Jadi Depangistu, atau kepada Letlin Mbak Kathleen. Oke, demikian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.